Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai sifat ya. Merupakan insyaallah rekaman yang ke-24. Istighfar yang kali ini karena kita sudah anggap selesai lah ya, berkaitan dengan infak yang kita lakukan, kemudian lanjut dengan ihsan ya. Lebih tinggi dari infak itu adalah ihsan ya. Mari kita kaji pengampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang kita kerjakan ya. Mari kita lihat ayat dalam surah Al-Ankabut ayat nomor 7 ya. Walladzina amanu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Lanukaffiranna anhum sayiatihim, pasti kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka nanti walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan ya. Janji Allah kepada kita ya. Pertama, lanukaffiranna anhum sayiatihim, itu ada dua macam taukid. Taukid itu yang menguatkan, pasti, maka artinya itu pasti. Pertama lam yang menguatkan itu, kemudian nun ya. Lanukaffiranna anhum, seandainya lam tidak ada, nun tidak ada, berarti Allah menjanjikan akan menghapus gitu kan. Kalau dia ditulis nukaffiron berarti menghapus juga, tapi karena Allah nukaffiranna anhum itu berarti sangat, makanya terjemahnya pasti ya. Kemudian walanajziyannahum, kami akan membalas. Ini ada lam, ada nun juga. Walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, pasti kami akan membalas ganjarannya lebih baik dari yang kita lakukan. Sekarang kita bertanya, apakah ini ibadah-ibadah biasa? Mari kita lihat ayat sebelumnya ya. Ayat nomor 6. Dan barang siapa yang berjihad, maka sungguh jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya untuk memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Barang siapa berjihad ya, fa inna ma yujahidu li nafsi, maka sesungguhnya jihad itu untuk dirinya sendiri ya. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin, sungguh Allah benar-benar Maha Kaya dari semesta alam ini. Jadi digandeng
ya. Ibadah-ibadah itu ya, jadi jihad ya. Nah sekarang kita pahami jihad itu ya. Kalau situasi perang ya berarti kita ikut perang gitu kan. Tapi kalau tidak ada panggilan perang, maka jihad itu satu, mengendalikan hawa nafsu ya. Jadi kita berjihad ini mengendalikan hawa nafsu ya. Hawa nafsu selalu mengajak ke negatif. Itu hawa nafsu selalu mengajak negatif ya. Hawa nafsu menghalangi kita dalam beribadah ya. Penuh perjuangan gitu. Maka disebut sabar dalam beribadah ya. Hawa nafsu bisa mengendalikan diri kita agar muncul akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Hawa nafsu misalnya kita sombong dan lain-lain. Hawa nafsu bisa mendorong kita untuk melakukan kejahatan berkenaan dengan sabar. Sudah itu hawa nafsu berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar, terutama jihad nahi munkar dalam memerangi segala kejahatan. Bermacam-macam kejahatan. Ada yang merupakan potensi kejahatan. Itu merupakan jihad juga. Misalnya kalau di lingkungan kita ini ya, anak-anak kita ini akan tergoda. Potensi saja ya. Maka masjid berusaha agar anak-anak itu selalu di dalam masjid, berinteraksi sama mereka. Apa yang kita keluarkan untuk menjalankannya itu merupakan suatu jihad. Jadi luas jihad itu ya. Tanamkan diri kita itu ada semangat untuk berjihad gitu ya. Pilih mana yang sesuai dengan kita gitu ya. Jadi amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian belanjakan apa ya. Misalnya orang mendorong bersama-sama. Mengapa kita sebetulnya ide untuk mengumpulkan dana dibikin kotak-kotak itu? Karena jihad tidak bisa, tidak kuat kita sendiri gitu ya. Dengan demikian kita bisa menyantuni anak-anak yatim secara bersama-sama dan tentu akan panjang ya. Memang ada jihad khusus orang berilmu itu khusus ya, di dalam surah Taubah ya, tidak usah kita bahas ya. Khusus jihad bagi orang-orang berilmu ya. Jadi ayat itu menceritakan semua sahabat itu mau berangkat perang semua ya, perang semua. Maka turun ayat, mengapa tidak ada sekelompok orang ya, yang tidak usah pergi, dia terus memperdalam pengetahuan ya, sehingga hasil pengetahuan itu memberikan nasihat, memberikan petunjuk kepada setelah orang perang. Artinya tinggal di situ, belajar di situ untuk menghasilkan sesuatu lagi gitu. Tafaqquh ya. Jadi kalau tafaqquh itu ilmu yang sudah kita punyai ya, berkembang lagi ilmu tadi berdasarkan ilmu yang sudah ada, mampu kita mengembangkan lagi sehingga muncul suatu ilmu baru sesuai dengan tantangan-tantangan ke depan. Itu baru masuk jihad ya. Jadi bayangkan ilmu baru yang dihasilkan dari ilmu lama. Jadi ilmu itu bukan ilmu mengada-ngada, berdasarkan ilmu yang sudah ada
dan selalu bersama-sama ya. Makanya kalau melihat ayat itu sebetulnya ulama-ulama kita harus bersama-sama. Tapi sekarang kayaknya seperti dosen saja, masing-masing punya coupling sendiri-sendiri, masing-masing memunculkan ilmunya sendiri-sendiri ya. Sebetulnya kalau kita lihat ayat Al-Quran ini, sungguh Allah menghendaki kita itu bersama-sama, sehingga kekuatan ilmu yang dihasilkan itu luar biasa kalau ulama-ulama itu bersama-sama mengelompok dan mengeluarkan fatwa atas nama bersama. Karena sebetulnya kalau kita kaji ayat itu ya, sisi satu ya, mengapa ta'ifat sekelompok orang, artinya bersama-sama. Sesuatu yang dihasilkan pemikiran, hasil produk, kalau dihasilkan oleh sekelompok orang dari beberapa kelompok, maka kepentingan kelompok itu tidak muncul, ego pribadi itu nggak muncul, sehingga hasil dari kajian itu lebih dalam dan lebih maslahat bagi umat ya. Kemudian wa yunziru, menghasilkan sesuatu yang baru betul-betul. Seperti sekarang ini banyak fatwa-fatwa yang harus dihasilkan oleh ulama sekarang. Masalah hoax ya. Masalah infak yang harus digerakkan menghadapi infak orang kafir. Haruslah ya. Nah, artinya ada lompatan ibadah kita bertambah dengan jihad ya. Jihad itu bukan sesuatu yang luar biasa ya. Kita kan sering melihat seolah-olah jihad itu sesuatu yang pekerjaan orang-orang yang berani. Enggak. Kalau kita bisa merubah kepribadian kita dari orang yang beriman, bertakwa, termasuk bertakwa ke seluruh itu, kita menjadi orang yang muslim ya. Semoga kita semua yang di Masjid Al-Muslimin jadi muslimin, menggerakkan hati kita menjadi mampu untuk memikirkan kepentingan orang banyak, kepentingan umat gitu ya. Kalau sudah berubah sedikit, insya Allah itu sudah merupakan langkah-langkah jihad ya. Sebelumnya, sesudahnya, kan, kalau mengartikan tafsir, kita lihat ayat di atas dan lihat ayat di bawah, gitu. Lihat ayat di atas, lihat ayat di bawah, bagaimana hubungannya. Kemudian bisa dari surah ke surah atau dari ayat-ayat lain yang memang menunjuk adanya hubungan. Kita lanjutkan lagi ya. Ayat nomor 8. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksa untuk mempersekutukan ya, aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu ya. Dan keduanya memaksa untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembali, dan aku beritakan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Artinya ini berhadapan dengan kedua orang tua kita yang masih kafir ini ya. Ini kasus-kasus seperti ini banyak yang dialami oleh para mu'alaf. Itu suatu tantangan berat juga. Makanya kita lihat tuh mereka itu begitu masuk Islam, kecuali yang memang ilmunya nggak ada ya. Begitu mu'alaf masuk, perjuangannya lebih dahsyat. Maka ini termasuk yang dijanjikan pengampunan
2 kali jadi dia, ya. Satu ketika dia masuk Islam, semua dosanya terhapus. Kemudian perjuangannya itu, ya, memberikan insentif pada mereka untuk berjuang. Saya kira kita perlu baca, ya. Wa wassaynal insan biwalidaini husna. Kami telah wasiatkan, perintahkan pada manusia, karena ini bersifat umum. Jadi kepada orang-orang yang mengalami masalah itu, ya. Saya kira cukup, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.